Shalom, kita berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7. Hari ini saudara kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Injil Lukas pasal yang ke-20. Saudara ingat pelajaran terakhir kita dari Lukas 19, bagaimana Yesus itu masuk kota Yerusalem, dieluk-elukan sedemikian rupa, lalu membersihkan bait suci atau bait Allah dari pedagang-pedagang yang mencari keuntungan di situ. Nah, peristiwa itu saudara menggegerkan ahli Taurat dan orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Mereka mempertanyakan, dengan kuasa apa kamu melakukan itu? Nah, oleh sebab itu Yesus di pasal 20 Injil Lukas ini menjelaskan dengan kuasa apa Yesus melakukannya dan memperumpamakan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Lalu ada perikop juga tentang apa yang kita lakukan untuk Tuhan dan untuk Kaisar. Dan pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan pun dijawab Yesus. Nah, kisahnya seperti apa saudara? Mari, sebelum kita membaca dan merenungkan pasal 20 dari Injil Lukas ini, kita datang kepada Tuhan. Kita memuji dan menyembah Dia. Mengagungkan nama Raja di atas segala raja. Yesus layak disembah. Yesus layak dimuliakan. Sebab Dia Allah, Dia Raja, Dia Allah, Dia Yesus. Kami sanjung Engkau Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh
jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembahmu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembahmu. Tinggikan namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tinggikan namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tinggikan namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Besar kuasa-Mu Tuhan Yesus. Oh, kami sembah Engkau Tuhan. Syadaralalabaya syadarabayasya hakaralamu.
segalanya bagiku. Engkau mulia, Engkau ajaib, Kau segalanya bagiku. Amin. Amin. Namamu besar ya Tuhan. Namamu mulia. Kau ajaib, Kau luar biasa. Layak terima pujian. Layak terima hormat dan sembah kami. Terima kasih Bapa. Sekarang kami akan melanjutkan pembelajaran kami untuk semakin mengenal Engkau sebagai Allah satu-satunya dalam hidup kami. Roh Kudus, terangi akal budi kami. Terangi hati kami untuk menerima firman-Mu. Untuk mengerti rencana-Mu. Dan berjalan di dalam kebenaran firman-Mu ini. Urapi kami Tuhan, dalam nama Yesus. Mari yang siap belajar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Nah saudara, di perikop pertama, pasal 20 dari Injil Lukas ini, menceritakan tentang pertanyaan mengenai kuasa Yesus setelah orang Farisi, tua-tua Israel melihat bagaimana Yesus dengan kuasanya itu membersihkan bait Allah. Mereka bertanya, dengan kuasa apa kamu melakukan itu? Yesus tidak langsung menjawab, saudara. Yesus berkata, aku akan mengajukan satu pertanyaan buat kalian. Dengan kuasa apa Yohanes Pembaptis itu melakukan baptisan air? Jadi pertanyaan ahli Taurat orang-orang Farisi dijawab dengan Yesus dengan sebuah pertanyaan kembali. Kalau kamu bisa menjawab pertanyaanku ini, aku akan jawab pertanyaanmu. Nah, ketika Yesus bertanya, dengan kuasa apa? Dari mana asalnya Yohanes Pembaptis itu membaptis di Sungai Yordan? Sebelum mereka menjawab, mereka berbisik-bisik. Wah, kita akan jawab apa ini? Kalau kita jawab dari dunia ini, nanti kita akan dikejar-kejar orang karena semua banyak orang dibaptis oleh Yohanes. Tapi kalau kita menjawab dari surga, dari Allah, nanti dia akan celah kita. Kok kamu gak mau dibaptis? Jadi dilema buat mereka. Lalu apa yang terjadi? Mereka berkata kepada Yesus, kami gak tahu dari mana kuasa Yohanes Pembaptis itu untuk membaptis di Sungai Yordan. Kalau begitu, kata Yesus, aku juga tidak akan menjawab pertanyaanmu. Nah, ini sebenarnya mengandung arti begini, saudara. Yang dicari oleh ahli-ahli Taurat, orang Farisi, tua-tua Israel itu hanya mencari titik kesalahan dari ucapan Yesus. Mereka sadar Yesus gak salah. Tetapi dia mencari celah supaya Yesus kepleset dengan kata-katanya. Kalau Yesus sampai kepleset dengan kata-katanya, maka ada pijakan atau dasar untuk menuntut Yesus supaya dihukum berat. Karena Yesus sudah mematikan penghasilan tambahan orang-orang Farisi waktu mereka berdagang di bait suci itu. Nah, itu perikop yang pertama. Jadi tidak bisa dijawab oleh orang Farisi sehingga Yesus juga tidak akan menjawab pertanyaan mereka. Nah, berikutnya saudara, perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur terhadap tabiat orang-orang Farisi, terhadap perilaku ahli-ahli Taurat, terhadap segala tindakan tua-tua Yerusalem yang mencari kesalahan, tidak mau berjalan di dalam kebenaran firman, maka Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Mari kita baca saudara, ayat 9 sampai nanti di ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seseorang membuka kebun anggur. Kemudian ia menyewakannya kepada petani-petani itu. Lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Ketika sudah tiba musimnya, ia mengutus seseorang hamba kepada petani-petani itu. Supaya mereka menyerahkannya sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Namun, petani-petani itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Sudah itu ia mengutus seorang hamba yang lain, tapi hamba itu pun dipukul dan dipermalukan oleh mereka.
Lalu disuruhnya pulang dengan tangan hampa. Selanjutnya ia mengutus hamba yang ketiga. Tetapi orang itu juga dilukai oleh mereka, lalu dilemparkan keluar. Kata tuan kebun anggur itu, "Apa yang harus ku berbuat? Aku akan mengutus anakku yang terkasih. Mungkin ia akan mereka segani." Namun, ketika petani-petani itu melihat anaknya itu, mereka berunding, katanya, "Inilah ahli warisnya. Mari kita bunuh dia, supaya warisan ini menjadi milik kita." Lalu mereka melemparkan dia keluar kebun anggur itu dan membunuhnya. Sekarang, apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu terhadap mereka? Ia akan datang dan membinasakan petani-petani itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Mendengar itu mereka berkata, "Sekali-kali jangan." Namun Yesus memandang mereka dan berkata, "Jika demikian, apakah arti dari yang tertulis ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru?" Nah saudara, peristiwa tentang cerita perumpamaan ini sebenarnya ditujukan kepada ahli-ahli Taurat, orang Farisi, orang Israel yang tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya sebagai bangsa pilihan. Sebagai bangsa pilihan. Nah, ketika Yesus melihat bagaimana kerjaan orang Farisi, ahli Taurat ini hanya mencari kesalahan orang lain saja, maka Yesus mengutarakan sebuah perumpamaan yang ditujukan kepada mereka. Nah, kita harus tahu dulu saudara, siapa itu pemilik anggur, kebun anggur itu? Siapa pengerjanya? Siapa orang-orang yang diutus? Dan siapa anak dari pemilik kebun anggur itu? Jadi begini, dalam cerita ini, pemilik kebun anggur itu adalah Bapa Surgawi. Allah Bapa di surga. Penggarap kebun anggur adalah imam, nabi, ahli kitab, pemimpin agama, dan tua-tua adat pada waktu itu. Sementara para hamba yang diutus sampai 3 kali tadi ya, yang disuruh menagih, itu adalah utusan Tuhan. Seperti para nabi, orang-orang yang diminta Tuhan untuk memberikan sebuah pertanggungjawab kepada penggarap kebun anggur itu. Sementara anak dari pemilik kebun anggur, yaitu ahli warisnya adalah Yesus Kristus. Dari ayat 9 sampai 17 tadi, kita memberikan sebuah pemaparan. Alkitab memberikan sebuah pengertian. Ini bagaikan sebuah tamparan yang sangat keras di hati para Sanhedrin. Sanhedrin itu adalah orang-orang terpandang yang ada di departemen atau lembaga keagamaan di Israel. Itu isinya orang-orang Yahudi, orang-orang yang memiliki kapasitas pengertian Alkitab yang luar biasa. Khususnya 5 Taurat Musa itu namanya Sanhedrin. Yang berhak untuk apa? Mengadili. Mereka menduga bahwa Yesus dengan sengaja menyindir mereka, serta membongkar kebobrokan mereka. Sebab cerita ini dengan jelas ditujukan bahwa para petinggi agama telah memakai kewenangan Allah dengan sangat semena-mena. Lihat ayat 18-19. Setiap orang yang jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan siapa saja yang ditimpa batu itu, ia akan remuk. 19. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mencari jalan untuk menangkap dia pada waktu itu juga. Sebab mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Jadi secara jelas Yesus sedang menyindir mereka dengan perumpamaan ini. Kamu itu loh diberi kuasa untuk mengelola kebun anggur. Bahkan menikmati hasilnya. Sebagian kamu nikmati, sebagian diberikan kepada sang pemilik kebun itu. Tetapi ketika engkau sudah terlena dengan hasilnya, engkau sudah merasakan bahwa itu mendatangkan berkat yang berkelimpahan, engkau lupa kepada yang memiliki kebun anggur. Maka tiba waktunya
sang pemilik kebun anggur itu mengutus para hambanya untuk mengingatkan, itu milik pemilik kebun anggur loh, itu milik bos kalian loh. Anugerah, keselamatan, berkat itu milik dari bos, dari sang pemilik kebun anggur. Jadi hasil panenan, hasil dari apa yang jadi jerih lelahmu, sebagian kembalikan kepada sang pemilik. Apa terjadi? Penggarap-penggarap ini menganiaya utusan-utusan pemilik kebun anggur itu. Ada yang dilempar, ada yang dianiaya, disuruh pulang dengan tangan hampa. Tidak bawa apapun juga. Nah, sang pemilik heran. Loh, itu kan tanahku. Itu kan milikku. Mereka hanya ditempatkan untuk mengusahakannya. Ya, memang ketika menghasilkan sesuatu, sebagian milik mereka. Tapi jangan lupa, sebagian milikku. Berkat yang mereka terima, ya untuk kesejahteraan mereka. Tapi jangan lupa, ada hal yang menjadi milikku. Namun utusanku sampai 3 kali diperlakukan yang tidak baik. Maka sang pemilik berpikir gini, kalau begitu anakku, kalau utusan tidak mempan, siapa tahu nanti mereka menerima dengan baik anakku. Sebab dia adalah anakku, punya kuasa daripadaku, memiliki hak untuk menagih. Kira-kira seperti itu. Nah, diutuslah anak sang pemilik kebun anggur itu, yaitu Yesus Kristus dalam perumpamaan ini. Sampai di tempat penggarap kebun anggur. Apa yang terjadi? Tidak berbeda dengan para utusan. Bahkan lebih berat lagi aniaya. Bukan hanya disiksa, bukan hanya dipermalukan, tetapi dibunuh. Dibunuh. Ini gambaran tentang apa, saudara? Tentang kebaikan Allah Bapa di surga untuk orang Israel, untuk tua-tua Israel, ahli Taurat orang Farisi, pemimpin agama, ahli kitab, imam-imam besar. Tapi sayang, mereka tidak mengerti pikiran Allah. Sampai harus diberikan perumpamaan ini. Dan puji Tuhan, saudara, dengan perumpamaan ini mereka tersinggung. Memang itu tujuan Yesus. Untuk mencelikkan mata mereka. Kamu tuh orang yang gak tahu diri. Diberkati tapi lupa kepada sang pemberi berkat. Sampai-sampai anak tunggalku, anak sang pemilik kebun itu, aku utus pun kamu aniaya, bahkan kamu bunuh. Ini menggambarkan perlakuan orang-orang Yahudi yang tidak mengenal Yesus dan percaya kepada Yesus. Sehingga menyalibkan Yesus. Nanti pada perjalanan Injil Lukas sampai Injil Yohanes nanti, mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Mereka lupa bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Mereka lupa bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Ya, dalam hal ini adalah anak sang pemilik kebun anggur. Seperti Bapa mengutus anaknya yang tunggal. Bapa di surga mengutus Yesus ke dunia. Supaya apa? Manusia yang berdosa bertobat meninggalkan jalan yang jahat. Mereka mendapatkan anugerah keselamatan. Tapi sayang, menolak. Dan penolakan terhadap Yesus itu dimulai justru dari tempat asalnya. Dari tempat bangsa pilihan. Ini ironis sekali, saudara. Nah, pelajaran yang kita petik dari apa yang kita baca hari ini adalah Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Kuasanya berasal dari Allah Bapa sendiri. Dia berikan otoritas ilahi. Semua otoritas ilahi diberikan kepada anaknya yang tunggal ini. Untuk apa? Ya tadi. Untuk melakukan perbuatan-perbuatan Allah yang besar di tengah bangsa Israel khususnya. Dan bagi manusia seluruh muka bumi ini. Yesus adalah Allah itu sendiri. Yang sudah ada sejak kekekalan hingga kekekalan. Dia adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dan Allah semua yang hidup. Coba kita lihat, saudara. Di ayat 37
ya, sampai 38. Ini pernyataan tentang siapa Allah itu, siapa Yesus itu. 37, 38. Tentang bangkitnya orang-orang mati. Sebab orang Saduki tanya tentang kebangkitan. Nah, sekalian menjawab pertanyaan ahli Taurat orang Farisi di perikop sebelumnya. Tentang bangkitnya orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam cerita tentang Semak Duri, di mana ia menyebut Tuhan sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab baginya semua orang hidup. Artinya, harusnya ahli Taurat orang Farisi, imam-imam besar, tahu siapa Yesus. Harusnya mereka mengerti siapa Yesus. Dinubuatkan oleh nabi-nabi. Yesaya menubuatkan, Zakaria menubuatkan. Orang-orang yang dipercaya sebagai nabi besar Israel menubuatkan akan datangnya sang penyelamat. Tapi sayang, mereka menolak. Bahkan ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, membuktikan dengan mujizat yang ilahi yang tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa. Mereka mempertanyakan, dengan kuasa apa kamu buat itu? Mata mereka melihat, tapi hati mereka terkunci dengan kedendaman, kebencian. Karena Yesus menegur mereka. Yesus mengobrak-abrik praktek bisnis di bait Allah. Mereka terancam penghasilan. Mereka terancam kedudukannya. Orang harusnya memperhatikan kebesaran mereka. Tetapi dengan hadirnya Yesus teralihkan ke Yesus. Mereka iri kepada Yesus. Maka segala cara dipergunakan untuk menjatuhkan Yesus. Tapi sudah lihat. Dari semua upaya mereka, tidak ada satupun yang bisa menjatuhkan Yesus. Karena Yesus adalah kebenaran, jalan, dan hidup. Dia adalah kebenaran itu sendiri. Artinya dia Allah itu sendiri. Di tangan Yesus terletak kekuatan yang mutlak, kuasa yang mutlak, yang tidak dapat disejajarkan dengan apapun juga. Harusnya orang Israel, khususnya ahli-ahli Taurat orang Farisi ini sadar bahwa apa yang mereka pelajari, apa yang mereka percaya sebagai firman Allah di perjanjian lama itu, sekarang digenapi dalam diri Yesus. Makanya ketika mereka melihat Yesus makin terkenal, dielu-elukan. Masuk Yerusalem dielu-elukan. Lalu berikutnya menyucikan bait Allah. Wah, orang Farisi, Saduki, orang-orang yang tidak suka dengan Yesus itu mencari jalan untuk menjatuhkan Yesus. Dan Yesus tidak bisa dijatuhkan dengan apapun juga. Kecuali dengan apa? Kabar bohong. Hoax. Kecuali dengan saksi dusta. Yesus bisa ditangkap. Yesus bisa diadili. Karena desakan mereka. Dengan cara kebenaran gak mampu. Dengan cara-cara yang benar tidak sanggup. Maka dengan cara-cara yang tidak benar. Saksi dusta dimunculkan mereka. Nanti akan kita pelajari bagaimana Yesus ditangkap, Yesus diadili, disiksa, bahkan mati disalib. Karena apa? Kebencian orang-orang Yahudi yang merasa tersisihkan dengan hadirnya Yesus. Ironis sekali saudara. Kepada bangsa pilihan yang harusnya menjadi tolok ukur tentang imannya kepada Yesus. Namun mereka tolak itu semuanya. Dan akhirnya apa? Mereka yang akan diadili. Mereka yang akan dihukum Tuhan. Pelajaran hari ini adalah, mari, kalau Yesus sudah memperkenalkan diri sebagai Allah itu sendiri. Dengan kuasa ilahi dia melakukan mujizat-mujizatnya. Dengan hati Bapa dia turun ke dunia untuk menjangkau semua jiwa. Termasuk Zakeus pada waktu itu. Orang-orang yang tidak diperhitungkan sebagai orang-orang yang akan diselamatkan oleh orang Yahudi. Tetapi Yesus menjangkau mereka. Bahkan di dalam ayat-ayat berikutnya, pasal berikutnya, orang Samaria yang tidak tergolong sebagai orang yang akan diselamatkan. Menurut ukuran orang Yahudi pun Yesus datang ke sana. Sebab perintahnya jelas. Jadikan semua bangsa muridku. Ajar mereka, baptis mereka
orang Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Jadi pelajaran hari ini, mari kalau kita sudah diselamatkan, diberkati Tuhan, mendapat perkenan Tuhan, ayo jangan untuk pribadi saja, tetapi sebarkan itu, beritakan itu kepada siapapun juga. Karena dengan menolaknya bangsa Yahudi, keselamatan sampai ke ujung bumi. Dan itulah Lukas pasal 20. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran pada hari ini. Kami diperlihatkan bagaimana kebencian yang mendarah daging, ahli-ahli kitab, imam-imam besar yang iri kepada Yesus Kristus. Karena mata pencahariannya diobrak-abrik oleh Yesus di bait suci itu. Mereka mencari jalan untuk menjatuhkan Yesus namun tidak mampu. Sebab dengan cara kebenaran, dengan cara apapun juga, Yesus tidak bisa dijatuhkan. Kecuali seksi dusta. Kami belajar bagaimana seharusnya kami menyikapi atas kabar baik. Kedatangan Yesus. Karya-karya Yesus, mujizat Yesus. Kami ini menjadi bangsa pilihan, umat kepunyaan Allah. Tugas kami adalah mewartakan kabar itu. Bukan mengecilkan kuasa Yesus, tapi memperbesar kuasa Yesus di tengah bangsa-bangsa di mana Tuhan utus kami. Terima kasih Bapak untuk pelajaran yang luar biasa. Kami semakin yakin dan percaya bahwa Engkau Yesus adalah juru selamat kami. Engkau anak Allah yang hidup itu. Engkau domba Allah, anak domba Allah yang mati bagi kami untuk menyelamatkan hidup kami. Oleh sebab itu, ketika kami menikmati berkat keselamatan ini, kami akan bagikan kemanapun kami melangkah. Dimanapun kami berada, kami akan wartakan itu. Tidak akan kami tutup-tutupi. Kami harus mengagungkan Yesus, memuliakan Yesus, dan sejalan dengan pikiran Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu luar biasa ini. Berkati kami semuanya, berkati umat-Mu. Dan sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami dengan berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus arahkan hati kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.